Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Iskandar. Saya dari kelas KPI 4C. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Babay Barnawi, SAG MSI. Baik, langsung saja kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, harus kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan budaya organisasi perusahaan. Jadi, budaya organisasi perusahaan berkaitan dengan bagaimana pegawai mempersepsikan karakteristik dan budaya suatu organisasi, bukannya dengan apa mereka menyukai budaya itu atau tidak. Artinya, budaya itu merupakan suatu istilah deskriptif. Budaya organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh semua anggota organisasi. Menurut Sutrisno, budaya organisasi adalah sebagai perangkat sistem nilai-nilai atau norma-norma, asumsi-asumsi atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Budaya organisasi merupakan cara hidup dan gaya hidup dari suatu organisasi yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai atau kepercayaan yang selama ini dianut oleh anggota organisasi. Sedangkan menurut Fred Lutnas, budaya organisasi adalah pola asumsi dasar diciptakan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu saat mereka menyesuaikan diri dengan masalah-masalah eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik serta dianggap berharga, dan karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang benar untuk menyadari, berpikir dan merasakan hubungan dengan masalah tersebut. Dari definisi yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan nilai, anggapan, asumsi, sikap, dan norma perilaku yang telah melembaga kemudian mewujud dalam penampilan, sikap, dan tindakan sehingga menjadi identitas dari organisasi tertentu. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi? Menurut Mondi dan Nu menyatakan bahwa budaya suatu perusahaan berakar pada rangkaian. Contoh, perilaku dari pemimpin perusahaan, apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Dengan kata lain, kepemimpinan suatu perusahaan sangat mempengaruhi budaya tersebut. Pemimpin dapat membentuk kultur melalui 5 cara. Apa saja itu? Yang pertama, atensi, kemudian reaksi terhadap krisis, kemudian model peran, kemudian alokasinya terhadap penghargaan, dan kriteria terhadap seleksi karyawan. Sedangkan dalam tindakan manajemen adalah melakukannya melalui desain struktur organisasi, desain sistem dan prosedur, desain fasilitas, pernyataan formal, serta ritual-ritual. Selain faktor pemimpin, ada juga sejumlah faktor yang berinteraksi mempengaruhi budaya perusahaan. Apa saja? Yang pertama yaitu komunikasi, kemudian motivasi, kemudian karakteristik organisasi, kemudian prinsip-prinsip atau kemudian proses-proses administrasi, kemudian struktur organisasi, kemudian gaya manajemen. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif dalam organisasi mempunyai dampak positif terhadap budaya perusahaan. Dengan komunikasi yang efektif, pihak manajemen dapat melakukan sosialisasi tujuan dan misi perusahaan, menyampaikan aturan perusahaan, dan memberitahukan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Pola komunikasi yang diterapkan dalam perusahaan akan menciptakan suatu pola tingkah laku karyawan dalam berhubungan
antar mereka satu sama lain ataupun antara atasan dan juga bawahan. Kemudian yang kedua yaitu motivasi. Upaya-upaya manajemen memotivasi karyawan juga membentuk budaya tersendiri dalam perusahaan. Apakah karyawan selalu memotivasi dengan uang, atau bagaimana perusahaan memandang kerja keras karyawan, ataupun sejauh mana perusahaan memperhatikan kondisi lingkungan kerja. Upaya perusahaan memotivasi karyawan akan menunjukkan bagaimana perusahaan memandang sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik organisasi. Ukuran dan kompleksitas organisasi akan menentukan tingkat spesialisasi dan hubungan personal yang selanjutnya mempengaruhi tingkat otoritas pengambilan keputusan, kebebasan, tanggung jawab, dan proses komunikasi yang terjadi. Selain itu, bidang kegiatan organisasi juga mempengaruhi budaya yang berlaku di organisasi. Kemudian, faktor yang keempat yaitu proses-proses administrasi. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberian penghargaan terhadap yang berprestasi, toleransi terhadap konflik, dan kerja kelompok yang terjadi. Proses ini akan mempengaruhi budaya karena akan menunjukkan individu yang bagaimana yang dipandang berhasil dan perusahaan yang dipandang berhasil dalam perusahaan, bagaimana perusahaan memandang konflik, dan apakah perusahaan tersebut menekankan kerja kelompok atau individu. Kemudian yang kelima yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi bisa saja kaku ataupun fleksibel. Selain itu, dalam setiap organisasi mungkin pula terjadi sentralisasi dan formalisasi yang tinggi ataupun rendah. Semua ini berpengaruh pada budaya perusahaan. Dalam struktur yang kaku dan formalisasi yang tinggi, akan berlaku kebiasaan untuk menghindari sesuatu yang tidak pasti, dan segala sesuatu harus dibuat aturan tertulisnya. Dalam struktur yang fleksibel dan formalisasi yang tidak tinggi, mungkin karyawan akan lebih dibiasakan untuk menghadapi ketidakpastian secara kreatif dan mandiri. Kemudian faktor yang terakhir yaitu gaya manajemen. Berkaitan dengan kepemimpinan, gaya manajemen juga mempengaruhi budaya perusahaan. Bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, kegiatan memimpin serta pengendalian akan mencerminkan gaya manajemen yang berlaku di perusahaan tersebut. Gaya manajemen berkaitan erat dengan struktur organisasi, komunikasi, dan upaya memotivasi karyawan. Selain itu, ketidakseragaman gaya manajemen pada tingkatan manajemen yang berbeda dapat pula mempengaruhi budaya perusahaan. Budaya yang terjadi pada perusahaan itu ialah tidak adanya keharusan keseragaman pandangan atas suatu kebijaksanaan ataupun nilai-nilai tertentu. Demikian mungkin pembahasan kali ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.